Bisa. Bisa tinggal kita sebar. Slide. Bisa. Oke, halo teman-teman semua. Pada masuk? Saya mau cek sound dulu nih. Cek. Halo semuanya. Wih, oke. Sebelum kita mulai, boleh, ini kan masih belum jam 8 tepat. Jadi, buat yang lain yang sudah masuk, ya ataupun yang baru masuk ke webinar kami, boleh absen dulu, hadir dari kota mana, dan boleh sebutkan namanya juga. Oke, hadir. Wah, dari kota mana aja boleh disebut kota-kotanya? Ya, saya mau sebut nih kota-kotanya nih ya. Jadi buat yang dari kalau mau nunjukin dari daerah mana langsung sebut aja ya. Dari mana aja? Jogja, Bogor, Malang hadir. Malang ya, Binjai, Binjai. Palopo, dari Sulawesi ya. Pontianak, Ponorogo. wah ini Pontianak temennya Mas Heldi ya. Iya. Mas Heldi ini dari Pontianak juga ya. Oke, kita masih tunggu sampai kurang lebih ya semua hadir di webinar malam hari ini, karena webinar malam hari ini cukup spesial. Kita akan mengumumkan beberapa program-program baru Abdi 2020 ya. Jadi pastikan buat teman-teman semua tonton sampai selesai, karena nanti di akhir sebelum sesi tanya jawab akan saya kasih bocoran apa aja sih program-programnya ya, program-program Abdi 2020 yang tentunya pastinya sangat menarik ya. Maka itu pastikan ditonton semuanya sampai selesai. Oke? Silakan yang baru hadir boleh langsung simak dan absen dulu di kolom chat, karena mumpung masih kita belum mulai, jadi boleh berkomentar dulu di kolom chat ya. Dari mana lagi nih? Bogor, Manado, Nganjuk, Kalimantan. Wih, rame ya. Makassar, ini dari seluruh Indonesia kayaknya hadir semua ya? Iya. Ya, luar biasa sekali ya. Oke, Bekasi, Lombok. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi, buat yang belum tahu, ya kalau yang udah sering lihat webinar hari Kamis atau udah datang training Facebook Ads, nah ini kebanyakan rata-rata udah tahu, tapi buat yang belum tahu saya memperkenalkan diri lagi, sekali lagi. Nama saya Fadel, ya jadi saya biasa kalau di Abdi itu membawakan training Facebook Ads
Yang mana training Facebook Ads ini kita biasa selenggarakan 2 hari di kotanya masing-masing. Biasanya kita udah training FB Ads ini kita udah ada di 11 kota dan sudah sekitar 60 kali penyelenggaraan di tahun 2019 kemarin. Kedepannya kita akan tambah lagi jenis trainingnya dan jumlah penyelenggaraan juga pasti akan kita tambah lagi. Dan di sini saya juga nggak sendirian, saya juga ditemani oleh salah satu rekan saya juga, namanya Mas Heldi. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu sedikit? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heldi Suretno. Nanti juga kita bakalan bisa ketemu di training Facebook Ads. Jadi bakalan kedepannya saya berdua Mas Fadel yang mengisi training Facebook Ads. Mungkin kalau mau lebih akrabnya bisa panggil saya Heldi aja. Ya, jadi bisa panggil Mas Heldi. Iya. Ya, jadi Mas Heldi ini nanti jadi salah satu orang yang akan membawakan training Facebook Ads juga 2 hari. Jadi nantinya nggak cuma saya aja yang ngadain training FB Ads, tapi juga nanti Mas Heldi juga akan ikut membawakan juga. Jadi tentunya akan lebih seru lagi training Facebook Ads ke depannya nanti. Lupa. Sebentar, harus buka slide-nya. Oke, sudah hadir semua. Wah, nampaknya udah mulai rame ya. Kita mulai sekitar 5 menit lagi. Oh iya, sebelum kita mulai seperti biasa, kita buka dulu sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya atau ada masalah-masalah teknis yang dari kemarin mungkin belum bisa terjawab atau belum terselesaikan, boleh langsung tanya di kolom chat, ya, di kolom live chat, karena nanti setelah materi berjalan, itu saya minta kepada teman-teman semua untuk tidak berkomentar terlebih dahulu agar lebih fokus. Jadi kalau mau tanya jawab, ya saya persilahkan untuk sekarang aja. Ya nanti bisa saya bantu jawab atau nanti Mas Heldi juga bisa bantu jawab. Oke? Silakan langsung kalau ingin bertanya, mau materi teknis, mau tentang produk, mau tentang fasilitas Abdi, digital marketing, pokoknya hal-hal apapun mengenai bisnis dan digital marketing boleh ditanyakan langsung di kolom chat. Nah, nanti saya akan coba jawab dengan Mas Heldi. Tapi mohon maaf kalau semuanya nggak bisa saya jawab, saya minta maaf juga karena sangat terbatas sekali waktunya, jujur. Jadi saya akan jawab yang memang sekiranya memang bisa dijawab aja. Oke, saya tunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya sebelum kita mulai webinar malam hari ini. Oke, udah lumayan ramai nih yang hadir ya. Iklan Google pakai akun Yahoo, bisa nggak kira-kira? Pasti menggunakan Gmail. Iya, pastinya pakai Gmail ya, atau email Google-nya masing-masing. Kan namanya juga Google Ads ya, bukan Yahoo Ads ya, jadi beda. Jadi iklan Google hanya bisa dijalankan pakai email Gmail. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan sebelum kita mulai, karena nanti kalau udah mulai, saya harap semuanya untuk fokus untuk menyimak materi. Ayo, ada lagi. Mana lagi pertanyaannya? Oke, masih saya tunggu ya untuk pertanyaannya. Sip. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Riko. Mas, saya kemarin coba iklan Slimming Honey. Iklan disetujui tapi keterangannya disetujui dalam kurung obat terlarang, sehingga tidak tayang sama sekali. Nah, itu gimana caranya? Ya, nanti ini akan saya bantu jawab juga, khususnya ketika nanti sudah mulai materi, karena memang Google sendiri punya berbagai syarat dan juga aturan serta ketentuan yang harus dipatuhi kalau iklannya mau di-approve. Nah, bisa jadi faktor yang membuat iklannya tidak disetujui itu bisa jadi karena kata kuncinya dan juga headline-nya juga. Headline ketika membuat iklan dan juga copywriting-nya. Itu juga mempengaruhi iklan kita bisa disetujui atau tidak. Oke, ada lagi. Kayaknya cukup banyak nih yang bertanya. Mungkin kalau Mas Heldi mau bantu jawab, boleh? Oke. Ya udah. Oke, Mas Heldi mungkin. Wah, ini udah mulai banyak pertanyaannya nih ya.
Iya. Eh, Baru gabung ada yang bisa. Baru 2 hari gabung, ada yang bisa bantu via WA privat kemana? Kira-kira kemana nih mas? Sekarang ini kan Abdi udah nyediain fasilitas yang sangat bagus nih ke depannya nih. Ibaratnya adminnya itu udah bisa tanya jawab di dashboardnya. Karena admin sekarang udah jawabnya pun cepat banget. Jadi untuk privatnya itu di dashboard nanti ada pilihan chat, ya udah langsung chatting aja sama admin. Ya betul. Jadi untuk kalau teman-teman mengalami masalah, misalnya nanti ingin dibantu, misalnya banyak hal-hal yang masih belum dimengerti, tapi tipsnya nomor satu sebelum teman-teman nanya ke tim admin support kami, tips pertamanya adalah pastikan teman-teman udah tonton dan pelajari dan bahkan sudah praktekkan. Ya, jadi kalau nanyanya udah praktek kan lebih enak. Ya, kalau nanyanya belum praktek juga pasti teman-teman bingung nih apa yang ditanyain. Nah, kalau teman-teman aja bingung sama apa yang ditanyain, ya apalagi nanti yang ngejawab, itu akan lebih bingung lagi. Jadi, saran saya sebelum ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya itu ditonton dulu sampai habis dan dipraktekkan. Itu dia kuncinya. Sip. Mana lagi nih pertanyaannya, mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi, nanti akan langsung kita mulai karena sudah cukup ramai nih yang hadir. Ntar saya pilih-pilih dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini dia ada pertanyaan dari Mas Rizky. Ya, kalau kita bid per kliknya Rp1.000 tapi sama Google-nya hanya potong 300-an rupiah per klik, apa itu artinya karena konten kita bagus? Ya bisa jadi. Karena bid itu kan jumlah yang kita jumlah lelang yang kita tawarkan ke Google ya. Bisa jadi nanti kenyataannya cost per kliknya itu di bawah itu. Misalnya kita di awal lelang ke Google Rp1.000 per klik, tapi nanti kenyataannya bisa jadi lebih mahal dari 1.000 atau mungkin bisa jadi lebih murah, bisa jadi Rp300 atau Rp500 seperti yang tadi dicontohkan. Jadi kembali lagi itu tergantung dari konten kita juga. Itu mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa tonton di video webinar saya yang sebelumnya mengenai apa saja sih yang menentukan iklan kita bisa efektif atau tidak. Bisa sih. Sekarang aja. Sekarang aja masuk. Ya untuk kasih tahu yang apa. Ya. Halo. Oke. Oke teman-teman, kita malam hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi ini mungkin surprise juga, kejutan buat teman-teman yang hadir di webinar malam hari ini. Kita kedatangan siapa lagi kalau bukan Mas Alvin, ya, founder dari Akademi Bis Digital. Mungkin bisa langsung dibawakan atau disapa dulu Oke, teman-teman. halo. Ini saya akan ngomong sebentar aja. Tadi kan kalau Anda lihat di Telegram dibilang tuh di situ sesi 1 tuh di poin 1 akan ada bocoran curi start duluan untuk info-info bagaimana mendapatkan reward Abdi di 2020 ataupun fitur-fitur baru. Nah, ini saya ingin kasih tahu beberapa hal aja. Yang pertama nanti di tahun ini nggak apa-apa saya sambil berdiri ya. Di tahun 2020 ini nanti di pertengahan Januari kita akan mulai punya fitur metode pembayaran virtual account. Wah, luar biasa nih. Virtual account. Jadi buat Anda yang suara saya jelas kan ya? Oh ya, suaranya jelas? Suara saya jelas kan ya? Kalau jelas, komen jelas dulu biar kita bisa jadi lanjutkan. Ya. Ya udah jelas, berarti jelas. Sip. Nah, Jelas. kalau di metode pembayaran bisnis online yang sudah besar tuh rata-rata pasti punya menu virtual account. Di Tokopedia, Gojek, kalau Anda top up GoPay itu kan virtual account tuh. Jadi semuanya lebih cepat. Nah, gunanya virtual account itu apa? Agar mengkat proses konfirmasi manual. Kalau sekarang kan ada transfer, itu kan di belakang itu ada admin konfirmasi yang oh iya benar nih orderan ini udah ditransfer cocok, oke diklik. Nah dengan virtual account semuanya itu udah pakai sistem nanti. Jadi admin nggak perlu konfirmasi lagi, begitu nanti order Anda segini, habis itu ada uang masuk segini, di matchkan sama sistem, nanti otomatis langsung match, terkonfirmasi, langsung masuk ke bagian shipping, jadi bisa dikirim lebih cepat. Tapi yang pastikan Anda kalau udah pakai virtual account ini yang makin benar gitu. Transfernya juga angkanya benar, jangan sampai
salah-salah gitu. Misalnya disuruh transfer 100.000, 512 gitu. Jangan 101.000, jangan kan kadang-kadang Anda ada yang ngebuletin. Kita tidak butuh uang pembulatan Anda, kita tuh Iya. butuh yang kode unik itu untuk um, mematchkan sebenarnya. Nah, dengan virtual account semua itu bisa lebih cepat nanti ke depannya. Apalagi nih, dari virtual account itu nanti semua bank bisa dan juga akan bisa ada pembayaran dari Indomaret, Alfamart. Jadi Wih. salah satu komitmen kami adalah kami ingin memastikan bahwa bisnis kita bersama itu benar-benar bisa menjangkau seluruh orang. Bahkan yang belum punya rekening pun bisa tetap bertransaksi dengan cara Alfamart dan Indomaret Alfamart. itu. Apalagi kalau kemarin juga banyak nanya metode pembayaran dengan kartu kredit bisa. Wih. Nanti begitu virtual account beres, ntar satu persatu akan muncul tuh eh, pakai kartu kredit bisa. Habis itu apalagi e-walletnya apa aja yang saya tahu yang kerjasama tuh nanti pakai ada yang pasti dulu ya yang saya sebutin ya yang ada ya OVO atau Link Aja. Wih. OVO kan Link Aja juga udah di mana-mana tuh ya. Karena Link Aja tuh BUMN, OVO juga kenceng banget sekarang. Jadi nanti ketika Anda itu juga akan jadi salah satu hal yang membuat orang lebih berani untuk transfer ketika dia ngelihat oh kerja sama OVO, sama Link Aja, sama Yes. Alfamart, Indomaret, mereka pasti tahu nih bukan ECC, nggak Ya. salah-salah. Jadi membuat mereka lebih mau transfer dan lebih percaya juga. Nah sebenarnya virtual account ini, metode pembayaran ini sudah bisa kita lakukan dari tahun lalu sebenarnya. Karena itu sebenarnya gampang. Ada yang nanya soalnya Mas, kenapa sih Abdi belum pakai virtual account? Itu sebenarnya hal yang tidak susah kok. Cuma kami itu masih menyesuaikan dengan demografi orang-orang yang masuk di Abdi. Harus diakui di awal Abdi banget ya sampai sekarang sebenarnya itu bener-bener rata-rata orang yang masuk itu kan awalnya gaptek banget. Ya. Bahkan cara bayar iklan aja nggak ngerti. Nggak apa-apa, justru tujuan kita untuk ngebimbing. Nah, jadi kalau udah gaptek dari sisi prakteknya, habis itu dari sisi cara pembayaran juga langsung dikasih fiat, khawatirnya nanti malah jadi makin pusing, malah jadi pusing untuk transaksi, malah nggak jadi transaksi gitu. Nah, namun sekarang kita lihat perkembangannya dan kebutuhannya, itu member-membernya udah makin mahir, apalagi rata-rata udah pernah pakai GoPay, udah pernah pakai OVO, itu kan semuanya virtual account. Jadi kalau kita munculkan virtual account di Abdi, kemungkinan Anda tidak akan pusing lagi karena udah di Tokopedia juga ada virtual account, Bukalapak segala macam. Itu yang pertama soal metode pembayaran. Ini kelihatannya sederhana, tapi kalau teman-teman sadar, semua bisnis yang akan melesat itu biasanya mulai ketika dia udah punya virtual account. Yes. Anda coba deh cek bisnis-bisnis startup Tokopedia, Gojek itu mereka makin melesat ketika mereka punya virtual account. Karena dengan virtual account semua transaksinya lebih mudah, lebih cepat. Jadi kelihatannya emang bagus buat marketing, yes. Apalagi namanya pembayaran, orang kan sangat sensitif sama pembayaran. Makin banyak metode pembayaran kita, makin gampang orang percaya dan makin besar transaksinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lagi kerja sama ekspedisi COD same day delivery, tenang aja itu udah masuk dalam target kami dalam 1-2 bulan ke depan. Same day delivery itu juga akan ada. Jadi delivery dalam 1 hari. Fitur COD itu kita akan cari juga, ada beberapa yang udah kita jajaki. Intinya tenang aja, kalau cuma soal itunya kita akan perdalam, tapi yang paling krusial ini yang virtual account. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi yang mau saya umumkan? Auto upgrade. Jadi kurang lebih gini. Anda tahu ya salah satu fitur sebenarnya apa sih keuntungan Anda masuk Abdi? Salah satu keuntungan Anda masuk Abdi adalah Anda bisa membangun aset Anda bersama Abdi, aset digital Anda. Nah, yaitu dengan model bisnis yang kita punya. Kalau Anda udah menonton video 5, Anda pasti ngerti apa yang saya bilang. Kalau belum, beresin menonton video 1, 2, 3, 4, lalu nonton video 5. Nah, yang di video 5, Anda sudah tahu bahwa kita itu punya sistem untuk membesarkan selisih harga Anda dan juga bisa membuat Anda punya tim reseller. Dan di situ sebenarnya besarnya Abdi. Banyak member Abdi yang dalam waktu kurang 1 tahun bisa punya penghasilan sangat besar sekali, bisa belasan sampai puluhan juta, bahkan ada yang hampir nyentuh 100 juta per bulan, kurang dari 1 tahun. Nah, kok bisa? Karena mereka ngerti model bisnisnya. Nah, berita baik untuk Anda, kalau Anda yang udah ngerti tentang basic premium ultimate, dengan metode yang terbaru ini,
Anda akan bisa mendapatkan selisih harga tertinggi atau ultimate tanpa perlu mengeluarkan uang. Jadi Anda bisa mendapatkan selisih harga tertinggi ultimate itu dengan melakukan akumulasi penjualan pribadi. Jadi kalau Anda tidak punya modal, Anda bisa dengan jualan mau online mau offline ke teman Anda 500.000, 1 juta, itu kalau di total nanti akan ada totalnya. Mungkin Anda lihat di membership kan, Anda akan bisa jadi ultimate dengan akumulasi tanpa batas waktu. Jadi ibarat kata kami itu memang selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa kami itu tidak cari uang dengan cara yang memberatkan Anda. Kurang lebih seperti itu. Kami tidak cari uang dengan cara jualan training yang harga FBS kita jual 5 juta, 10 juta, enggak. Justru kita jadi fasilitas. Nyari uang dengan cara, upgrade ultimate, enggak, itu bukan cara nyari uang kita. Karena kami tidak akan nyari uang dengan cara menyulitkan member. Satu-satunya cara Abdi untuk ibarat kata untung adalah dengan membuat Anda semakin untung. Anda untung, Abdi untung. Kurang lebih seperti itu. Jadi berita baiknya untuk Anda yang nanti mau jadi premium atau ultimate, Anda bisa tidak mengeluarkan uang, tapi dengan total penjualan pribadi. Jadi Anda bisa nawarin produk ini mau online, mau offline, atau misal offline deh ke teman-teman Anda, mereka beli, di total, nanti Anda akan otomatis ultimate tanpa perlu ngeluarin uang, bahkan dapat bonus kan, kalau Anda bisa berjualan. Nah, kurang lebih itu aja dulu deh yang saya kasih tahu, karena tadi kita udah beres ngedit video, mungkin besok akan ditayangkan. Pastikan nanti nonton videonya besok. Itu videonya akan membahas banyak hal, video baru untuk Januari. Besok ada 3 video, tolong diingat baik-baik ya, akan ada 3 video baru. Pastikan Anda menonton 3-tiganya secepatnya, karena akan sangat menguntungkan untuk Anda. Jadi itu aja dulu dari saya. Pastikan Anda menonton webinar dari Mas Fadel dan Mas Heldi ini dengan seksama. Kenapa? Karena Google Ads ini, saya kasih tahu bocorannya, buat yang sudah melakukan, efeknya sangat luar biasa sekali. Karena awareness Abdinya udah lumayan tinggi, Ezenzo udah tinggi, jadi udah banyak yang googling Ezenzo atau Peppermint Essential Oil atau apa itu Abdi. Jadi kalau udah mulai banyak yang nge-search di Google dan Anda ngerti Google Ads, Anda tuh kayak dapat ibarat kata kayak traffic yang ngantri untuk ke Anda gitu. Bukan kita yang ngejar-ngejar lagi, tapi Anda yang dikejar-kejar. Jadi kalau Anda belum ngerti tentang Google Ads, percaya sama saya, tahun ini kita akan gunakan Google Ads dengan seluar biasa mungkin di luar Facebook Ads. Nah, mulai dari memahami apa yang akan disampaikan sama Mas Fadel di webinar ini. Itu aja sih dulu dari saya. Thank you, saya tidak ingin berlama-lama, takutnya nanti malah menghabisin waktu untuk Google Ads-nya. Langsung aja ditonton Google Ads-nya, dipraktekin baik-baik dari Mas Heldi sama Mas Fadel. Itu aja. Langsung ya, lanjut lagi. Dadah. Oke. Sip, terima kasih Mas Alvin untuk penjelasannya, jadi luar biasa sekali. Tahun ini akan banyak sekali fasilitas baru dan juga keuntungan-keuntungan yang akan nanti teman-teman dapatkan. Jadi lebih lengkapnya seperti apa, teman-teman bisa pastikan tonton di video besok ya. Karena ini video besok akan kita luncurkan. Sekali lagi saya ingatkan 3 video. Pastikan besok ketika sudah muncul pertama kali langsung segera tonton sampai selesai, karena di situ nanti Anda akan mengetahui semuanya. Oke? Karena saya juga udah nggak sabar nih, di tahun 2020 ini kita akan banyak sekali gebrakan. Nanti salah satunya akan kita bahas. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi malam hari ini apa saja yang akan kita bahas? Ada 5 hal yang akan kita bahas. Apa saja mungkin bisa dibantu Mas Heldi? 5 hal yang akan dibahas pada webinar malam ini. Yang pertama itu penjelasan mengenai program-program Abdi 2020 yang pastinya akan seru sekali. Yes. Yang kedua, trik jitu agar iklan Google yang Anda jalankan tidak tertuju ke orang yang tidak tepat. Ini salah satu trik yang sangat bagus. Karena apa? Karena kalau iklannya gimana maksudnya? Ya, jadi trik gitu agar iklan Google Anda yang jalankan tidak tertuju kepada orang yang tidak tepat. Jadi mungkin gini, pada dasarnya kalau misalnya Anda beriklan di Google, itu kan Anda melakukan yang namanya targeting, betul nggak? Targetingnya mungkin kalau yang dari kemarin kita bahas itu mengenai kata kunci. Kata kunci apa sih yang banyak dicari orang, kurang lebih gitu. Jadi misalnya ada
kita jualan Essenzo peppermint. Orang tuh nyarinya apa aja, kita riset dulu. Oh ternyata yang banyak jual peppermint essential oil, solusi sakit kepala, obat migrain, obat flu dan lain-lain. Nah maksudnya kan banyak orang-orang yang mengartikan kata kunci tersebut yang mungkin kata kuncinya ada kata kunci yang kita tuju, ada kata kunci yang kita targetkan, tapi ternyata misalnya gini, jual peppermint, terus ada yang nyari jual peppermint murah. Nah itu jadinya kita kena juga, iklan kita masuk juga, padahal mungkin pada konteksnya itu iklan kita tuh nggak masuk ke dalam kata kunci itu. Jadi misalnya ini akan berlaku kasusnya begini, misalnya Anda menjual produk yang harganya lebih mahal, misalnya harga produknya eksklusif nih, jadinya lebih mahal. Nah ini ketika ada orang nyari, misalnya nyari tentang produk Anda, tapi yang dicari oleh orang itu kata kuncinya, lalu di belakang ada kata-kata murah. Nah itu jadinya iklan Anda nggak kena, karena kalau iklan Anda kena, pas lihat harganya akan orangnya ibarat kata akan mental, akan nggak jadi beli karena dia ngincarnya yang murah, dia ngincarnya yang semurah-murahnya, tapi dapatnya malah yang produk yang seperti misalnya Anda jual, produk yang Anda jual ini misalnya ceritanya harganya mahal. Jadi contohnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah yang nomor 2 ini, poin kedua, ini kita sharingkan atau kita ajarkan tujuannya agar iklan Anda nggak buang-buang duit, intinya gitu. Jadi iklannya efektif, nggak buang-buang uang. Nanti kita bahas lebih detailnya kenapa kita perlu sekali untuk mengetahui ini. Kemudian yang ketiga apa lagi Mas? 6 jenis penargetan pada iklan Google. 6 jenis penargetan ini belum banyak orang yang mengetahui bagaimana agar iklannya semakin bagus. Jadi pada malam hari ini kita lebih serius lagi belajarnya karena apa? Mas Fadil akan men-sharingkan 6 jenis penargetan pada iklan di Google. Yang keempat, produk knowledge agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang terakhir itu sesi tanya jawab. Oke, jadi itu adalah 5 hal yang akan kita bahas malam hari ini. Khususnya yang poin ketiga ini ada 6 jenis penargetkan pada iklan Google yang banyak orang sebenarnya nggak tahu hal ini. Ya, jadi ketika Anda nanti tahu poin ketiga ini, 6 jenis penargetan ini, dan pengiklan-pengiklan lain banyak yang nggak tahu, disitulah Anda akan menang. Itu dia. Jadi malam hari ini kita akan pelajari, mungkin kita akan belajar pembukanya dulu, plus prakteknya nanti juga ada, tenang aja. Jadi mungkin ini gambaran dasar, khususnya yang poin ketiga, ini gambaran dasar bagaimana sih caranya melakukan targeting pada iklan Google Ads. Ya seperti halnya kalau teman-teman udah belajar Facebook Ads kan ada yang namanya targeting, betul nggak? Ya targeting, iklan kita mau ditujukan ke siapa sih, ke orang-orang yang seperti apa, orang yang tinggalnya di mana, bahkan pakai handphone apa itu bisa kita target. Nah ini di Google kabar baiknya itu teman-teman juga bisa melakukan ini semua juga. Itu dia. Jadi ini malam hari ini kita akan pelajari, materinya cukup spesial, jadi pastikan simak sampai habis, khususnya bagian teknisnya, oke? Bagian 1, 2, dan 3. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke masalah yang kedua, ya trik jitu agar iklan Google-nya tidak jatuh ke orang yang tidak tepat. Sebenarnya saya mau menjabarkan dulu kenapa sih kita perlu mempelajari poin kedua ini. Karena pada dasarnya salah satu masalah terbesar beriklan di Google, salah satunya adalah ini teman-teman, ya. Karena akhir-akhir ini banyak yang ngechat saya juga, banyak yang nanya ke saya, banyak yang nanya bahwa, nih Mas saya udah ngiklan, ini kliknya banyak nih. Ya, ini iklan saya udah habis dana sekian, yang ngeklik banyak, tapi kok nggak ada yang beli atau mungkin nggak ada yang jadi reseller gitu. Kok bisa seperti itu? Nah sebenarnya ini panjang sekali kalau saya jelaskan karena berbagai faktor. Tapi sebenarnya teman-teman saya udah jelaskan di video webinar saya sebelumnya. Nah tapi pada intinya masalahnya kenapa sih banyak klik? Kenapa sih bisa terjadi banyak klik tapi tidak ada yang beli atau tidak ada reseller? Nah, salah satu penyebab terbesarnya adalah ini, ya. Teman-teman bisa lihat di depan, salah satu penyebabnya adalah karena banyak orang yang sebetulnya nggak butuh produk Anda. Gini, Anda ngiklan nih, ngiklan misalnya jual peppermint, misalnya Anda ngiklan peppermint, tapi karena kata kunci yang diketikkan itu tidak sesuai dengan kata kunci yang seharusnya, akibatnya malah iklan Anda yang muncul, gitu. Jadi iklan Anda malah tidak muncul ke orang-orang yang butuh. Gitu, Anda malah ibaratnya nawarin ke orang-orang yang nggak butuh. Akhirnya pas dia ngeklik, ya yang ada dia cuma ngelihat, tapi ini bukan yang saya butuhkan. Jadi cuma ngeklik tapi nggak beli gitu. Jadi ini salah satu penyebabnya karena banyak orang tidak butuh produk yang Anda iklankan, tapi mengklik.
Kenapa bisa mengklik? Karena kata kuncinya tidak sesuai. Itu salah satu masalah dasar yang banyak sekali dialami khususnya oleh pengiklan yang pemula. Itu dia. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira suara saya masih cukup jelas, tapi nanti saya minta atau saya mohon ketika selesai berkomentar jelas, itu ketika materi, saya mohon tidak ada komentar lagi agar bisa lebih fokus. Oke? Suara saya masih jelas ya? Kalau masih jelas, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Oke? Saya tunggu dulu. Oke. Oke ya, jelas ya. Sip. Kita lanjutkan, kita langsung lanjut ke tahap bahasan berikutnya. Jadi solusinya gimana? Solusinya agar iklan kita tidak tertuju kepada orang yang tidak tepat. Solusinya adalah ini, ya, negatif keyword. Jadi ini negatif keyword ini perlu teman-teman tambahkan ke dalam kata kunci yang teman-teman targetkan. Ini ibaratnya kalau teman-teman sudah belajar Facebook Ads, itu kan kalau kita melakukan targeting, misalnya kita ingin target ke orang-orang yang misalnya laki-laki dan perempuan tinggalnya di Jakarta, misalnya umurnya 20 sampai 30 misalnya. Nah, di antara targeting tersebut kan kita ada misalnya ingin agar targeting iklan kita tidak tertuju kepada orang-orang yang tidak membutuhkan gitu. Misalnya kita nggak mau nih iklan kita masuk ke orang-orang MLM misalnya. Jadi kita kalau di Facebook Ads itu namanya exclude gitu. Jadi misalnya, wah saya pengen iklan ini nih, pengen iklanin Apdi, tapi saya nggak pengen iklannya kena ke orang-orang MLM karena mungkin kontennya ada sedikit menyinggung soal MLM. Kurang lebih gitu nih contoh aja nih misalnya. Jadi kita bisa meng-exclude di situ misalnya MLM. Kan kalau di Facebook Ads seperti itu. Nah sekarang kalau di Google Ads seperti apa? Kita juga bisa melakukan di kata kunci. Jadi ada beberapa kata kunci yang kalau orang lain mengetikkan itu iklan kita tuh jadinya nggak muncul. Ya, jadi kalau sebelum teman-teman memahami materi ini, pahami dulu yang materi webinar saya yang kedua dan yang keempat. Itu dia webinar kedua dan keempat. Jadi di situ saya sudah menjelaskan apa aja sih jenis kata kunci yang ada di Google Ads. Nah itu teman-teman bisa pelajari semua di situ. Jadi apa itu negatif keyword, langsung aja kata kunci yang ditambahkan agar iklan kita tidak muncul ke orang yang mengetikkan kata kunci tersebut. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar iklan yang dijalankan bisa lebih tertarget dan bisa meminimalisir kemungkinan iklan boncos. Jadi budget Anda akan ibaratnya ini, orang yang ngeklik itu adalah orang-orang yang tepat gitu. Jadi yang ngeklik itu bukan orang-orang yang nggak tepat, karena ya tadi semakin banyak yang ngeklik itu adalah orang-orang yang tepat, iklan Anda kemungkinan besar akan semakin murah dan akan semakin untung. Gitu. Karena ini yang banyak orang lain tidak tahu, karena kalau cuma sekedar ngiklan, sekedar teknis ya semua orang juga bisa untuk diajarkan, tapi yang sulit di sini adalah bagaimana caranya membuat iklan Anda bisa jadi untung. Nah, ini kan sebenarnya yang sulit dan yang bukan sulit sebenarnya, lebih menantang karena tidak semua orang bisa menjalankan sampai bisa untung. Nah, menariknya di Apdi ini bahkan sudah ada materi-materi pembelajaran yang bisa Anda pelajari supaya ketika Anda beriklan baik di Google Ads ataupun di Facebook Ads itu bisa jadi untung. Nah, salah satunya untuk meminimalisir adalah dengan negatif keyword. Nah, sekarang agar lebih jelas kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya menambahkan kata kunci negatif agar iklannya nggak tertuju kepada orang-orang yang tidak tepat ya. Mungkin saya langsung praktekkan saja di dashboard Google Ads saya agar lebih ada bayangan ya. Ini dia. Jadi ini adalah dashboard Google Ads yang biasa digunakan untuk beriklan. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada tepatnya bagian campaign. Ini teman-teman bisa klik di bagian campaign ini. Saya refresh dulu ya. Jadi untuk mengeceknya, untuk bisa menambahkan negatif keywordnya atau mungkin kalau bahasa Indonesia kata kunci negatif, teman-teman masuk dulu ke dashboard Google Ads. Nah nanti kalau udah masuk, nah ini kan khususnya buat yang sudah beriklan ya. Kalau yang belum beriklan silahkan buat lagi iklannya dari awal. Tapi tenang aja, malam ini saya akan sedikit kasih pengulangan. Saya akan sedikit kasih pengulangan khususnya untuk bagaimana caranya kita praktek lagi dari awal ya, itu dia. Jadi malam hari ini akan saya ulang juga. Bagaimana cara prakteknya. Oke.
Ya, sambil menunggu sebentar. Sinyalnya jelek nih. Ya. Oke, masih menyimak yang lain? Ini ada beberapa fitur-fitur yang ingin saya kenalkan juga sebetulnya ya. Oke, ini dia. Akhirnya ya. Lu. Sebentar ya. Oke, untuk chatnya mungkin bisa di stop dulu, bisa diberhentikan dulu karena supaya yang lain bisa lebih fokus untuk menyimak materi malam hari ini. Jadi pastikan semua tenang dulu di kolom chat. Nanti ada sesinya kok, tenang aja. Nanti akan ada sesi tanya jawab khusus untuk teman-teman yang masih ingin bertanya atau mungkin yang masih belum jelas. Nanti saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Oke? Mana nih? Wifi. Enggak sih sebenarnya. Wifi-nya aman nih harusnya nih. Soalnya ini YouTube-nya bisa. Gimana ini? Oke. Nampaknya oke. Sip. Ini udah muncul halamannya. Jadi pertama yang kita cek adalah campaign-nya dulu. Ya, kita cek dulu di bagian campaign-nya masing-masing. Oke. Nanti ketika mengklik bagian campaign kan di situ nanti akan ada banyak tuh campaign-campaign yang sudah kita buat. Khususnya buat teman-teman yang sudah membuat banyak sekali campaign, di situ akan ada banyak campaign, tinggal pilih. Kemudian nanti ketika sudah pilih campaign-nya, langsung teman-teman masuk ke bagian keyword di sini kurang lebih ya. Jadi itu dulu yang harus diperhatikan, yang dipilih campaign-nya dulu pertama. Refresh lagi kali ya. Refresh kali ya. Ya ini agar lebih cepat saya coba untuk refresh, saya buka di tab baru agar lebih cepat ya. Ada sedikit gangguan di internetnya. Padahal YouTube-nya oke-oke aja, lancar-lancar aja. Oke, ini saya buka kembali halamannya, Google Ads-nya. Kacau nih. Emang sinyal kemarin lancar-lancar aja. Di sini. Sih. Cek. Oke, masih nyimak semuanya ya. Sebentar, kita tunggu sebentar nih. Nampaknya internetnya cukup bermasalah nih malam hari ini. Senang. Oke, ini adalah tampilan ketika kita ingin membuat campaign yang baru. Dan ini bisa dilihat di layarnya. Ya, iya. Ya, kita kembali dulu ke halaman utama. Jadi kita kembali dulu ke halaman utamanya. Ini adalah halaman untuk mengetikkan kata kunci. Dan ini adalah halaman utamanya. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah beriklan, itu kan nanti ketika mau melihat hasil iklannya seperti apa, mau melihat indikatornya seperti yang sudah saya jelaskan di webinar sebelumnya, itu kan teman-teman semua bisa lihat di sini ya. Semua teman-teman bisa cek di sini. Pertama yang harus dilihat adalah campaign-nya dulu. Ya, apa saja campaign-nya. Nah, ini teman-teman bisa klik di bagian campaign ini. Ya, ini bisa langsung diklik. Kemudian kalau sudah diklik, nanti kan akan muncul nih nama-nama campaign-nya semua di sini. Nah, ketika sudah muncul semua nama-nama campaign-nya di sini, ya, seperti ini.
Ini contohnya ya, campaign. Dikliknya campaign nih, dikliknya campaign. Kemudian nanti akan muncul campaign-campaignnya seperti ini, ya. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, di sini contoh, ini karena saya ada banyak sekali iklan yang sudah saya jalankan, iklan yang sudah saya buat. Gambarnya ya? Iya, gambar. Oke, sebelum kita lanjutkan, semua teman-teman bisa melihat tampilan di layar ini. Kalau bisa melihat, mungkin boleh langsung komen aja, boleh langsung chat aja. Bisa melihat gambarnya semua? Putus kata mereka. Banjir. Ya. Lihat, sebelum kita lanjutkan, semua tampilan yang ada di layar ini bisa terlihat semua. Karena di saya sudah jelas, sudah muncul semuanya, jadi bisa kita lanjutkan. Tapi saya ingin memastikan dari teman-teman dulu, kira-kira sudah cukup jelaskah semuanya? Putus gambarnya. Iya nih bang, lagi kacau. Oke. Tapi suaranya lancar. Tapi suaranya lancar nih kalau saya lihat dari komen-komennya. Oke. Sip. Masih. Kok nggak bergerak gambarnya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Bisa terlihat di layar. Kalau iya, akan saya lanjutkan. Jelek banget ya. Kok gini terus ya? Gambar nggak gerak. Gimana ya? Oke, ini udah. Oke, karena saya juga online di samping, jadi saya bisa melihat gambarnya sudah sampai mana. Jadi ini contoh, ya. Ini contoh dari iklan-iklan saya yang sudah tayang. Jadi misalnya di sini saya ingin menambahkan kata kunci negatif kepada iklan saya yang sudah jalan. Ya, jadi ini misalnya saya klik bagian campaign-nya. Jadi saya kan ada membuat iklan Pacoli ya, produk Pacoli. Salah satu Pacoli ini kan kelebihannya adalah bisa untuk menumbuhkan rambut dan solusi rambut rontok. Jadi saya tinggal klik di bagian campaign-nya ini, karena di nama campaign-nya ini udah ada, langsung diklik. Kemudian ketika sudah diklik, nah teman-teman bisa langsung masuk ke bagian keyword-nya. Kan tadi prinsipnya adalah kita ingin menambahkan kata kunci yang kalau misalnya orang mengetikkan itu, iklan kita jadinya nggak muncul karena itu kata kunci yang tidak kita targetkan. Jadi bisa teman-teman langsung pilih di sebelah kiri ini, pilih bagian keyword. Itu dia. Itu udah jelas. Oke, di bagian keyword nanti akan muncul seperti ini halamannya. Nah, ini adalah keyword-keyword yang saya gunakan. Rambut rontok, solusi rambut rontok, jual penumbuh rambut, solusi kebotakan, dan lain-lain ya. Kurang lebih saya menggunakan 4 keyword yang mana kalau kita lihat di sini hasilnya memang untuk iklan saya ini memang belum begitu bagus hasilnya karena bisa dilihat di sini CTR-nya atau click through rate-nya ini masih di angka 2%, ini masih buruk sebetulnya, jadi masih harus diperbaiki. Bisa diperbaiki mungkin dari sisi headline-nya dan juga dari kata kuncinya. Ya, itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan iklannya bagus atau tidak. Jadi teman-teman bisa simak di video sebelumnya. Nah, ketika sudah masuk ke halaman ini, teman-teman bisa langsung ketikkan klik negatif keyword. Jadi di sini kita ingin menambahkan kata kunci yang tidak kita targetkan. Prinsipnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kata kunci negatifnya masih kosong. Artinya itu saya belum menambahkan kata kunci negatif apapun. Jadi ini bisa dibilang kebalikan dari yang kita lakukan kemarin. Kalau kemarin kan kita melakukan penargetan dengan kata kunci. Nah, di sini kita justru ingin menghindari kata kunci tertentu agar tidak masuk ke kita. Karena orang-orang yang mengetikkan kata kunci tersebut itu adalah orang-orang yang pada dasarnya tidak butuh produk kita. Contoh paling gampang, ini saya mau kasih contoh ya. Jadi misalnya logika nih, kita sekarang pikir pakai logika bareng-bareng. Orang kalau mau nyari pacoli kan kalau saya campaign kan di Google ini kan sebagai apa? Solusi buat apa? Buat
Itu Rambut. kebotakan. Ya, kebotakan atau Rambut rontok. rambut rontok. Nah, itu kan yang saya campaignkan di Google. Sekarang kira-kira kita pakai logika. Logikanya, orang-orang yang nyari obat untuk kebotakan atau rambut rontok, kira-kira mereka mengartikan kata kuncinya apa aja sih? Ya, kita ya nggak usah pakai riset dulu deh. Kita pikirin dulu aja pakai logika kita masing-masing. Kira-kira apa aja? Kan biasanya jual penumbuh rambut, Iya. solusi kebotakan, obat kebotakan, distributor penumbuh rambut misalnya. Distributor penumbuh rambut Jakarta misalnya seperti itu. Jadi itu bisa mereka lakukan untuk mencari iklannya, mencari websitenya di Google gitu. Siapa aja sih yang kira-kira ada nggak sih yang ngejual produk yang mereka cari? Nah tapi kira-kira ada nggak sih kata kunci yang kalau orang mengetikkan itu mereka tuh nggak niat beli gitu. Jadi pada dasarnya, gini, orang itu gini, iklan kita tuh bisa efektif kalau memang orang yang, salah satu yang membuat Google Ads itu efektif karena orang-orang yang mengetikkan kata kunci tersebut itu adalah orang-orang yang sudah hot, sudah mau beli. Itu kata kuncinya. Jadi orang-orang yang memang hot udah mau beli, nah itulah yang kita target. Tapi kira-kira ada nggak sih? Berarti kan gambarannya gini. Orang-orang yang ngeklik iklan kita itu adalah targetnya adalah orang-orang yang mau beli. Nah berarti ada nggak sih orang-orang yang mengartikan kata kunci tersebut yang niatnya nggak mau beli, yang niatnya nyari-nyari doang. Karena pada dasarnya kebiasaan orang di Google itu kan biasanya cuma dua, antara nyari informasi sama dia udah siap beli. Nah, kita juga harus bisa membedakan keyword-keyword yang digunakan orang untuk mencari informasi. Jangan-jangan dia mengartikan kata kunci penumbuh rambut tersebut, jangan-jangan cuma buat nyari informasi. Nyari informasi itu dalam hal apa? Kira-kira gini, oh apa sih yang menyebabkan rambut bisa mengalami kebotakan? Terus misalnya dia mau nyari, langkah yang bisa dilakukan tapi tanpa harus beli produk apapun itu gimana ya biar bisa ngilangin kebotakan. Kira-kira itu gambarannya. Jadi orang itu mengetikkan sesuatu di Google, tapi niatnya bukan buat beli produk. Nah kalau orang-orang kayak gitu ngeklik iklan kita, berarti orang-orang yang tepat nggak? Logikanya kan nggak tepat karena emang orang-orang itu dasarnya cuman buat nyari doang. Gitu. Contoh misalnya kata kunci yang saya hindari penyebab misalnya. Penyebab. Karena logikanya orang yang nyari penyebab rambut rontok. Apakah dia mau beli produk rambut rontok? Belum tentu. Bisa jadi dia cuma nyari informasi dulu. Tapi kalau orang yang nyari dengan kata kunci jual penumbuh rambut, kira-kira logikanya dia lebih mau beli nggak? Iya, karena ada kata-kata jual. Berarti dia sudah siap membeli karena dia benar-benar nyari siapa orang yang ngejual. Jadi di sini saya mau coba tambahkan kata kunci. Kalau mau ditambahin tinggal klik tanda plus ini, negatif keyword atau tanda plus yang di sini. Ya ini bisa ditambahkan, misalnya tadi apa? Kata kuncinya penyebab. Nah salah satu sedikit pembeda dari kata kunci negatif dengan kata kunci yang kemarin kita targetkan. Kalau kemarin kata kunci yang kita targetkan kan pakai simbol. Ya ada pakai simbol petik, ada pakai simbol tanda kurung. Itu gunanya buat apa? Kalau simbol petik itu jadi mau kata kuncinya nggak harus sama persis tapi bisa muncul. Tapi kalau pakai tanda kurung itu tipe kata kunci yang orang tuh harus nyari kata kunci itu persis baru iklan kita muncul. Jadi ada satu dua kata yang beda itu langsung nggak muncul. Jadi kalau negatif keyword nggak perlu pakai simbol, langsung aja tulis misalnya penyebab. Terus misalnya apa lagi? Misalnya harga produk yang ingin kita jual itu lumayan harganya misalnya. Atau misalnya kita ingin menghindari orang-orang yang lagi cari promo, diskon. Nah itu kita bisa masukkan juga kata kunci diskon. Jadi diskon penumbuh rambut gitu. Takutnya memang dia nyarinya yang lagi diskon-diskon, yang lagi yang lagi harganya lagi murah, nanti dia ujung-ujung malah nyari yang paling murah gitu. Jadi pengalaman sebelumnya itu gitu. Jadi ini bisa dimasukkan juga ke dalam kata kunci negatif. Nah, kemudian kalau sudah bisa teman-teman langsung save aja. Jadi orang yang nyari penyebab rambut rontok, nah itu nggak akan muncul tuh ke iklan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu cara menambahkan kata kunci negatif. Nah sekarang kalau kita kembali ke sesi berikutnya, nanti setelah ini akan ada praktek lagi, tenang aja. Jadi malam hari ini kita cukup banyak sesi prakteknya juga. Ini untuk sekali lagi ini kita adakan khusus untuk teman-teman yang memang ingin menyimak ya, itu dia. Sekarang kita lanjutkan dulu konsepnya. Setelah ini saya akan lanjut mempraktekkan ya setelah ini. Setelah ini saya akan lanjut untuk mempraktekkan
kita kembali lagi ke pembahasan ya, ke konsep. Nah, tadi kita sudah praktekkan bagaimana caranya membuat kata kunci negatif. Jadi ini bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, tadi bahasan berikutnya adalah tentang targeting, tentang penargetan ya. Apa saja sih 6 jenis penargetan yang bisa kita lakukan di iklan Google? Nanti akan saya contohkan, akan saya previewkan bahwa justru ini adalah sisi yang paling menariknya di Google Ads. Ternyata, karena mungkin gini, banyak orang, ini materi ini spesial sekali karena saya juga pernah ikut training Google Ads yang harganya mahal. Anda bayangkan di luar sana kalau dijual itu sekitar 7-12 juta, tapi di Apdi bahkan jadikan fasilitas ya, gratis sebagai fasilitas. Jadi luar biasa sekali. Nah, ini Anda perlu tahu, di luar sana orang itu banyak ikut training Google Ads hanya untuk tahu ilmu yang saya jelaskan malam hari ini. Jadi betapa beruntungnya Anda yang menyimak webinar malam hari ini sampai selesai, karena di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang banyak orang tidak tahu ya. Jutaan orang mungkin belum menyadari ya, tagline-nya begitu ya. Jutaan orang belum menyadari bahwa iklan di Google Ads itu ternyata bisa kita gunakan targeting juga. Itu dia. Jadi orang mungkin taunya, oh cuma pakai kata kunci aja, itu mah cuma nunggu aja berarti, cuma ya nunggu orang ngetik aja. Kalau orang nggak ngetik, berarti kan kita nggak muncul. Ya itu bisa, untuk itu berlaku untuk iklan yang di search Google Search Network. Tapi kan iklan Google itu ada 2 jenis. Ya mungkin Mas Heli bisa menjelaskan. Ini materi awal saya nih, masih ingat nggak kira-kira? Sebelumnya masih ingat nggak yang pernah dijelasin dengan Mas Fadel sebelumnya tentang Google Search Network? Kalau di analogikan kan, itu Google Search Network itu pedagang yang sifatnya itu menunggu. Jadi kan kalau sebelumnya ini search, berarti kan mencari. Berarti itu pedagang itu menunggu dulu orang-orang yang mencari produk yang ingin dibeli. Sedangkan Google Display itu pedagang yang keliling, ibarat sederhananya itu dia keliling mencari pelanggan. Jadi lebih agresif. Jadi sedikit itu aja yang perbedaannya. Ada lagi Mas? Ya. Jadi itu perbedaan dasarnya seperti itu. Jadi di Google Search Network ini bisa dibilang seperti pedagang yang nunggu ya, mungkin pedagang kaki lima. Jadi misalnya kayak saya jualan makanan gitu, saya jual nasi goreng itu kan saya nggak keliling tuh, saya di tenda gitu, saya nunggu orang yang nyari, yang lewat terus beli gitu. Nah itu ibaratnya Google Search. Nah Google Display Network ini bisa kita samakan dengan Facebook Ads juga. Jadi kita bahkan kalau Facebook Ads itu kan dia sifatnya ngejar kan. Iya. Facebook Ads itu ngejar, Facebook Ads itu keliling gitu. Ibaratnya kayak pedagang keliling atau sales yang nyebarin brosur gitu. Anda bayangkan aja kayak sales mobil yang nyebarin brosur, ayo Pak nih, lihat-lihat nih mobilnya bagus ya. Kurang lebih begitu tuh Facebook Ads. Gitu. Kalau Google Ads yang pakai kata kunci itu kan nunggu sifatnya, karena kita benar-benar nungguin orang ngetik kata kunci itu. Kalau nggak ada yang ngetik kan, ya kita nggak jalan iklannya. Gitu. Tapi kalau Google Display ini beda. Ini bahkan bisa seperti Facebook Ads, kita bisa menambahkan gambar atau bahkan video dan juga copywriting. Jadi iklan Anda akan lebih menarik. Gitu. Karena orang zaman sekarang itu sifatnya lebih visual. Orang lebih suka dengan segala sesuatu yang terlihat jelas wujudnya atau nyatanya. Jadi ini akan lebih menarik untuk dijalankan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk apa saja jenis penargetan pada iklan Google Ads. Jadi ini mungkin seperti kita melakukan targeting ketika Anda iklan di Facebook Ads, gitu dia. Jadi ini 6 jenis penargetannya, ada beberapa jenis, apa saja langsung aja. Yang pertama, ada tipe penargetan affinity. Affinity ini berarti kita menargetkan iklan kita kepada orang-orang yang menyukai topik-topik tertentu. Jadi misalnya kita iklan produk kesehatan, misalnya Essenzo Peppermint atau Essenzo Lavender. Itu kan kita sebenarnya targetnya adalah orang-orang yang punya masalah kesehatan tertentu, kayak misalnya insomnia, Lavender kan insomnia tuh, atau Peppermint sakit kepala, migrain dan lain-lain ya. Dan lain-lain, produk-produk Essenzo kan rata-rata herbal untuk kesehatan. Jadi misalnya kita mau iklan kesehatan, kita bisa menargetkan kepada orang-orang yang suka dengan topik-topik kesehatan. Itu dia misalnya. Terus yang kedua, ada jenis penargetan yang namanya in-market. Jadi in-market ini kita menargetkan iklan kita kepada orang-orang yang sudah lebih tertarik. Contoh misalnya gini, kita nargetin orang-orang yang lebih hot nih, orang-orang yang lebih tertarik. Contoh, maksudnya orang yang lebih tertarik seperti apa? Contoh misalnya, kan di luar sana banyak, kita pakai contoh kasus saja. Misalnya kita ngiklanin Peppermint atau Lavender. Nah,
Misalnya ada orang-orang yang kan di luar sana banyak orang-orang yang sudah mengunjungi website essential oil merek tertentu dan mungkin udah mengunjungi atau mungkin sudah klik untuk bayar, add to cart gitu. Mereka udah ngeklik dalam websitenya untuk bayar. Nah, atau bahkan udah beli essential oil di website lain tapi di website lain. Jadi bukan di website Anda atau di website kita, bukan, tapi di website lain. Nah, orang-orang yang sudah melakukan transaksi tersebut itu bisa kita targetkan. Nah, itulah luar biasanya. Jadi ya ibarat kata nih orang-orang yang seperti ini orang-orang yang lebih dalam tanda kutip hot nggak? Orang-orang yang lebih tertarik nggak untuk produk-produk yang kita jual? Yes, pastinya lebih tertarik itu dia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tipe remarketing. Jadi kalau ini bedanya sebenarnya sama dengan yang poin kedua, dengan yang in market, tapi bedanya remarketing ini ya orang-orang yang sudah mengunjungi website Anda, itu dia bedanya. Kalau tadi kan orang sudah mengunjungi website orang, website lain. Nah kalau remarketing ini orang yang sudah mengunjungi website Anda. Nah nanti di Google Ads ini nanti akan saya jelaskan di webinar-webinar berikutnya mungkin bagaimana caranya kita melakukan tracking. Kalau di Facebook Ads itu kan ada istilah yang namanya pixel. Pixel itu kan gunanya untuk men-tracking. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke website kita, itu bisa kita iklanin lagi berkali-kali dan seterusnya muncul terus ya. Kenapa retargeting itu penting sekali? Wah ini panjang kalau dijelaskan. Intinya di marketing itu salah satu kunci yang paling penting adalah pengulangan ya. Semakin orang kena iklannya terus-terusan, semakin berulang-ulang mereka kena iklan, persentase atau kemungkinan belinya makin tinggi. Pastinya makin tinggi. Makanya ada fitur di Google remarketing, sama kalau di Facebook namanya retargeting. Kemudian berikutnya iklan penargetan tipe topik. Jadi iklan ini akan muncul di website sesuai topik yang Anda mau. Jadi ini kita udah nyerang ke website nih. Jadi misalnya kita mau iklan kesehatan. Ketika ada orang buka website tentang kesehatan, iklan kita bisa muncul di situ. Nanti kita bisa memunculkan website itu di Google, kurang lebih begitu. Kemudian keyword. Jadi keyword ini iklan kita akan muncul, kita akan menargetkan iklan kita di website yang ada keyword-keyword tersebut. Jadi kalau di dalam websitenya ada keyword-keyword tertentu, misalnya ada di dalam website tersebut ada keyword penumbuh rambut, ada solusi kebotakan, itu akan muncul iklan kita di website itu, kurang lebih gitu. Ya, ini prinsipnya mirip dengan Google SEO. Ya, kalau SEO kan lebih traffic gratisannya. Iya. Kalau Google Ads ini adalah Berbayar. yang traffic berbayarnya. Jadi itu mungkin bedanya. Placement, ini luar biasa sekali. Tapi kalau Anda tidak berhati-hati dengan poin ke-6 ini, placement, hati-hati. Kalau Anda nggak berhati-hati, iklan Anda bisa boncos. Dan ini bisa cepat sekali, kenapa? Karena di bagian placement ini kalau Anda nggak hati-hati, kalau Anda nggak cermat, kalau Anda tidak mengikuti apa yang diinstruksikan nanti, itu bisa-bisa Anda pasang budget besar dalam waktu singkat, bisa habis. Karena trafficnya tinggi sekali. Jadi Anda bisa pasang iklan Anda bahkan di website, di video YouTube, atau di channel YouTube tertentu, atau di aplikasi Android tertentu. Gini deh, Anda pernah nggak sih ketika misalnya lagi masuk ke App Store atau Play Store, Anda mau download aplikasi, kemudian ada iklan di situ muncul. Pernah nggak ngeliat itu? Atau mungkin ketika buka YouTube, ada iklan muncul, atau mungkin ketika buka website. Ketika buka website, pernah nggak muncul iklan-iklan tertentu yang ada gambarnya, bahkan ada sedikit copywriting-nya? Nah, kalau pernah, itulah iklan Google Ads yang display network. Dan kita kok bisa iklan ada di YouTube, kok bisa ada di aplikasi. Nah, itu kita menggunakan placement ini. Nah, itu kita nanti bisa lakukan di pada bagian penargetan, itu dia. Jadi, mungkin sekarang kita akan langsung praktekkan saja sedikit untuk preview aja, karena kalau terlalu banyak, khawatir nanti malah tidak terselesaikan karena ini panjang sekali. Nanti mungkin akan saya bantu bahas di webinar berikutnya. Jadi mungkin boleh sedikit saya ulangin proses membuat iklan dari awal. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya mau membuat campaign baru ya tinggal diklik all campaign ini nih. Jadi tinggal diklik all campaign di bagian sini. Kemudian nanti kita akan kembali ke campaign seperti ini. Nah, kalau mau membuat iklan lagi dari awal, kita tinggal pilih tanda plus campaign. Jadi, buat teman-teman yang nanya, lokasi untuk letaknya di mana sih targeting tadi yang saya tadi tunjukkan ada 6 jenis targeting, itu ada di mana? Ada di sini. Ya, pertama pilih seperti biasa new campaign. Saran saya Anda boleh praktekkan juga, atau mungkin
sekarang disimak nanti setelah webinar ini selesai kan ada rekamannya. Nah, Anda bisa tonton rekamannya. Nah, ini adalah proses membuat iklan dari awal. Ini saya tidak terlalu panjang. Di sini anggap aja saya pilih website traffic karena saya ingin menggiring sebanyak-banyaknya orang ke website saya, ke landing page saya. Saya untuk iklan targeting ini lebih cocok kepada iklan display network. Jadi Anda pilihnya display. Iklan display apa ya tadi ya, yang muncul di website, muncul di aplikasi, muncul di YouTube dan lain-lain. Ya, ini untuk campaign subtype-nya standar aja. Kemudian langsung pilih websitenya. Langsung pilih website atau landing page. Ini misalnya ya, Pacoli ini nih. Ya, langsung dipaste di sini. Kalau udah langsung continue aja. Jadi iklan di Google seperti biasa di awal kita harus mencantumkan dulu websitenya. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kita akan masuk ke bagian penargetan. Itu dia. Nah, di sini kita akan target dari segi. Jadi kita sebenarnya gini. Di Google tuh kita bisa dua-duanya loh. Kita bisa iklan, kalau ada orang mencari kata kunci tertentu iklan kita bisa muncul, atau tanpa orang nyari iklan kita juga akan muncul terus, itu juga bisa. Jadi iklan kita sekali tayang itu bisa berbentuk iklan yang pencarian atau search network itu, atau display network. Jadi bisa dua jenis iklan yang ditampilkan dalam satu kali. Sekali kita ngiklan gitu. Jadi bisa semuanya. Itu dia. Oke, masih jelas suara saya? Kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit lagi untuk menjelaskan semuanya. Oke. Nah, ini seperti biasa dikasih nama dulu, dan untuk penamaan saran saya yang rapi aja, karena kalau nggak rapi nanti Anda akan bingung sendiri ya. Jadi untuk penamaan pastikan yang rapi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ya. Nah, untuk penamaan misalnya di sini saya mau kasih nama iklannya adalah, karena saya menggunakan Google Display Network, jadi saya ini pakai istilah Google Display Network kalau disingkat GDN. Jadi biasa saya nyebutnya tuh istilahnya GSN sama GDN. GSN itu Google Search Network, GDN itu Google Display Network. Jadi saya pakai istilah singkatan-singkatan itu justru sebenarnya untuk mempermudah itu dia. Nah, pertama kasih nama dulu ya, namanya misalnya GSN strip Pacoli gitu. Jadi kita mau iklan Pacoli. Nah, terus di sini ada lokasi. Kita bisa menentukan target market kita berdasarkan lokasi yang kita tuju ya. Ini pilih aja Indonesia, jadi kita ingin menargetkan iklan kita ke orang-orang yang memang tinggalnya di Indonesia. Terus di bawahnya ini ada bahasa. Saran saya pastikan pilih dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Kenapa? Karena ini maksudnya bukan bahasa yang digunakan orang tersebut, tapi ini adalah bahasa dari browsernya orang tersebut. Karena orang Indonesia kan browsernya ada dua tipe biasanya. Ada yang browsernya bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Jadi langsung aja pilih Indonesia dan bahasa Inggris. Kita lanjut ke bawah. Sini teman-teman bisa pilih bit-bitnya. Nah, untuk bitnya, kalau ini kasusnya kalau iklan udah jalan, dan kalau teman-teman pakai iklan yang Google Display Network, itu nanti bisa langsung pilih. Ini kan kalau high quality traffic ya. Jadi kita bayarnya per klik. Nah, kalau teman-teman ingin masukkan nilai bitnya, langsung pilih aja select bit strategy directly. Jadi nanti ketika pilih select bit strategy directly, ini ada pilihan manual ya. Manual CPC. Jadi kita menentukan iklan kita itu bitnya itu berapa. Kita tentukan ke Google. Itu dia. Ini agak lama nih. Oke, bitnya ya, tadi kita sampai di bit. Kemudian di bawahnya budget. Nah, ingat untuk bagian budget ini pastikan jangan terlalu besar dulu di awal, karena kalau terlalu besar
Takutnya nanti bisa langsung habis semua di awal ya. Jadi di awal jangan terlalu besar dulu, misalnya 100.000. Nah tadi silahkan pilih 100.000 misalnya untuk di awal. Nah sekarang di bagian bawah itu ada namanya audience. Nah jadi yang letak yang tadi saya tunjukkan, yang tadi saya jelaskan ada 6 jenis penargetan, itu letaknya ada di bawah sini. Itu dia. Itu letaknya ada di bawah sini nih. Ini kita bisa lihat di bawah. Aduh, ini gila nih. Nah, sebentar, kita ke bawahin lagi. Ini bahasa. Ini bitnya tadi sudah pilih manual. Jadi banyak kemarin yang nanya manual tuh gimana ya? Gantinya di sini, tapi dengan catatan iklannya udah jalan. Terus budget silahkan pilih misalnya 100.000, silahkan diisi. Nah, ini saya sedikit preview aja karena kalau saya jelaskan sampai lengkap tidak akan cukup waktunya. Nah, targeting itu di mana? Di bawah sini nih. Mungkin banyak yang belum sadar atau belum tahu ini dia. Nah, jadi yang tadi saya bilang ini bisa kita cari semua di sini. Nah, ini ada in market. Ini yang tadi ya orang-orang yang apa ya istilahnya yang masuk ke website-website tertentu ini bisa kita target. Terus ini ada bahkan website visitor. Jadi pengunjung-pengunjung website tersebut ini bisa kita targetkan juga. Ya, terus di sini ada affinity. Ya, affinity ini iklan yang kita targetkan berdasarkan topiknya gitu. Jadi misalnya topiknya tadi apa? Gitu. Misalnya topiknya tentang kesehatan. Ini kita bisa targetkan juga di sini gitu. Nanti ketika ini udah dipilih ya, nanti ini di dalamnya sebenarnya ini ada menunya lagi nih ya. Ada menunya lagi untuk kita bisa pilih. Ini kan juga bisa kita browse sebenarnya. Nah, kita bisa browse itu kita juga bisa mengetahui, kita juga bisa menargetkan iklan kita kepada topik-topik yang memang kita inginkan. Itu dia ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya di webinar berikutnya atau minggu depannya lagi, saya akan jelaskan dari awal bagaimana caranya membuat iklan display. Dan yang paling penting adalah di Google Display Network ini kontennya. Nah pastikan, ini menariknya di Apdi karena di Apdi udah dikasih kontennya, udah dikasih landing page-nya, Anda betul-betul tinggal pakai aja. Ya karena konten-konten ini akan banyak sekali gunanya nanti untuk Anda bisa pakai juga. Ya. Jadi ini kita bisa bahkan kita bisa remarketing juga. Jadi dari orang-orang yang sudah jadi pengunjung website kita itu bisa kita targetin juga ya. Nanti mungkin untuk lebih detailnya karena waktu juga sudah jam 9, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan lagi. Saya nanti akan jelaskan di webinar berikutnya. Yang penting malam hari ini teman-teman pahami dulu konsep dasarnya. Bahwa di Google Ads itu bisa lo targeting juga dan ada 6 jenis penargetannya. Ya. Nanti apa saja silahkan simak kembali di webinar hari ini, webinar malam hari. Nanti ada rekamannya, jadi teman-teman nanti bisa menyimak ulang dari awal. Nah sekarang akan langsung saya jelaskan, ya mungkin ini sedikit bocoran aja, ya sedikit bocoran. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang tahu. Jadi ada apa saja program 2020 ini di Apdi? Ini mungkin sedikit bocoran aja. Yang pertama ada apa? Ini sedikit surprise buat Anda semua. Yang pertama bakalan ada training Facebook Ads khusus produk untuk meningkatkan omset Anda hingga 3 kali lipat. Ya. Oke. Yang kedua, ini ada lagi gathering nasional Apdi untuk pertama kalinya. Yes, nah ini akan luar biasa sekali pasti. Pastinya seru sekali, tapi nanti lebih detailnya boleh simak di info-info kami berikutnya. Kemudian berikutnya kita ada apa lagi? Workshop Essenzo di berbagai kota untuk menambah pengetahuan tentang produk dan bisa meledakkan omset produk Anda 3-5 kali lipat. Ya, jadi workshop Essenzo ini namanya Essenzo bikin-bikin. Teman-teman bisa langsung ikuti acaranya di kotanya masing-masing. Ya, di bulan ini kita sudah mengadakan di berbagai kota. Langsung daftar aja karena workshop ini luar biasa. Bahkan Anda bisa menciptakan produk-produk baru dari turunan-turunannya essential oil Essenzo khususnya. Jadi ini menarik sekali, Anda bisa punya
produk sendiri berkata hanya dengan menggunakan turunan-turunan dari essential oil. Ini juga efeknya Anda semakin mudah untuk jualan. Jadi ini menarik sekali, pastikan hadiri workshop Essenzo ini karena sudah ada di berbagai kota, dan ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak member Abdi. Akan ada reward-reward baru yang bisa Anda dapatkan dengan cara yang sangat masuk akal. Wah, ini luar biasa sekali ya. Mungkin banyak yang nanya, Mas, apa rewardnya? Mungkin ada juga yang sebagian yang udah tahu, sebagian ada yang belum tahu. Ya intinya akan saya berikan malam hari ini bocorannya sedikit. Tapi nanti detailnya seperti apa boleh simak di video besok ya. Akan di launching videonya besok. Jadi saya jelaskan dari yang poin pertama. Oh ya, saya belum jelaskan poin pertama di training Facebook Ads ini. Kita juga, karena gini, sebetulnya training Facebook Ads ini udah kita jalankan khusus untuk abdinya. Nah, tapi untuk yang produk itu belum. Ya, jadi tahun ini kita akan mengadakan training Facebook Ads khusus untuk produk untuk pertama kalinya. Dan ini Anda akan belajar teknik-teknik beriklan yang lebih tinggi lagi. Nanti akan ada diajarin pixel, kemudian bagaimana cara Anda jadi customer service agar bisa cepat closing. Oh, itu nanti akan diajarkan. Ini menarik sekali, ilmu-ilmunya sudah kita praktekkan dan sudah cukup berhasil sejauh ini. Nanti Anda tinggal pelajari di training Facebook Ads khusus produk. Ya, tunggu aja tanggal mainnya, mulainya kapan, nanti tinggal tunggu aja informasinya. Dan inilah reward yang bisa Anda dapatkan ya. Luar biasa, nanti kita akan seru-seruan bareng. Nanti teman-teman bisa ketemu Mas Alvin, bisa ketemu saya, bisa belajar langsung dari beliau di kapal pesiar. Nanti kita akan bisa seru-seruan bareng di kapal pesiar ini. Dan yang paling penting, teman-teman nggak perlu takut reward cara mendapatkannya susah. Teman-teman nggak perlu takut cara dapetin reward ini, wah bakal susah banget nih, wah harus berapa, tenang aja. Sangat masuk akal ya, saya bisa pastikan ini sangat masuk akal. Anda boleh cek kalau di misalnya apa ya, di perusahaan lain atau mungkin di seperti MLM, itu kalau mau naik kapal pesiar, itu omsetnya harus entah berapa ratus juta atau mungkin harus berapa miliar. Ya, karena saya pernah juga ya, tapi tenang aja, di sini Anda tidak dibebani target yang berat-berat dan syaratnya kan mudah sekali, akan masuk akal sekali. Dan prediksi saya karena gini, karena kenapa saya bilang mudah? Karena udah banyak member yang mencapai ini sebenarnya. Di tahun kemarin, setahun kemarin sebenarnya udah banyak member yang mencapai syarat-syarat untuk mengikuti dapat kapal pesiar ini. Udah banyak. Bahkan saya nggak tahu ya berapa persen, tapi banyak aja. Pokoknya saya ketika ketemu member itu ada yang pokoknya, ini syarat-syaratnya, pas saya dibocorin syaratnya, ternyata mudah. Banyak member yang tahun lalu itu udah dapat sebenarnya kalau pakai itu dijadikan syarat gitu. Jadi tenang aja, caranya nggak akan sulit, akan masuk akal karena memang faktanya, ini fakta nih, banyak member yang kalau kita hitung itu banyak yang udah memenuhi syarat loh tahun lalu, bulan lalu gitu. Jadi logikanya ini akan banyak sekali yang tembus. Nah sekarang itu sedikit bocorannya aja, sedikit. Sekarang kita akan masuk ke product knowledge, ini mungkin di 5 menit terakhir. Jadi di product knowledge ini saya juga akan sedikit menjelaskan produk yang memang sangat cocok di kondisi sekarang ya. Mungkin sekarang kondisinya lagi gimana nih Mas? Di Indonesia rata-rata semuanya pada musim hujan ya, bahkan ya. Banjir di mana-mana. Iya betul ya. Jakarta banjir juga. Ya kalau yang tahu ya di Jakarta ini kondisinya lagi banjir, hujan terus-terusan. Jadi ini kita lagi musim hujan, intensitas hujannya tinggi sekali. Jadi Anda penting sekali untuk bisa menjaga tubuh tetap fit di musim hujan. Tapi masalahnya kan kalau gimana sih caranya agar ngejaga tubuh tetap fit? Banyak sebenarnya. Ya Anda bisa olahraga. Ya tapi olahraga atau mungkin konsumsi vitamin, suplemen gitu, atau obat. Tapi kita bedah satu-satu. Olahraga, kira-kira memungkinkan nggak nih dengan segudang aktivitas Anda, dan apalagi kalau di Jakarta lagi banjir nih. Iya. Gimana olahraganya kalau banjir gitu kan, ibarat kata gitu. Jadi agak sulit nih dilakukan. Kemudian minum obat-obatan atau suplemen. Ya oke sih, tapi kan manusia juga ada batasnya. Untuk minum obat suplemen itu, manusia itu di tubuhnya itu di set sebenarnya nggak bisa minum obat atau suplemen terlalu banyak. Jadi suplemen oke, penting, tapi jangan terlalu jadi ketergantungan. Nah sekarang gimana sih caranya, solusi praktis? Ini kita ngomongin yang praktis ya, dan aman tentunya ya, agar menjaga tubuh tetap fit di musim hujan. Ini salah satu solusi praktisnya yang biasa saya gunakan adalah, saya biasa menggunakan peppermint ya. Jadi peppermint ini mungkin Mas Seldi bisa sedikit jelaskan menggunakannya gimana. Peppermint ini terbuat dari menta piperita, mungkin semuanya udah nggak asing lagi. Itu baunya itu seperti mint, jadi enak banget saat dihirup. Manfaat utama peppermint yaitu membantu meredakan flu dan migrain.
Yang manfaat lainnya juga membantu atasi sakit perut, mengurangi sinusitis, mengatasi kembung dan mual, membantu meredakan alergi. Kenapa peppermint ini bisa dibilang praktis? Karena pemakaiannya itu hanya cukup dihirup dan dioles pada bagian yang sakit. Misalnya lagi pusing sebelah nih, migrain, ya udah cukup dihirup aja dan dioleskan bagian yang sakit, itu cukup 10-15 menit. Insya Allah pusing itu hilang. Ya, Bahkan yang paling mahalnya itu saya pribadi itu pada saat pertemuan seminar. Kalau di seminar kan kalau minum obat-obatan efek sampingnya pastinya ngantuk tuh. Tetapi dengan peppermint, dengan saya cukup menghirup dalam 15 menit kemudian, saya tetap bisa mengikuti seminarnya dengan sampai selesai. ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini udah ada penelitiannya juga. Jadi essential oil jenis peppermint ini bisa memang setelah diteliti bisa untuk membantu masalah sakit kepala, pusing, migrain dan juga flu dan penyakit-penyakit sejenisnya, kurang lebih seperti itu. Karena saya juga andalan saya juga nih di saat-saat seperti ini, karena saya juga sering keluar kota, capek. Kadang kalau mau flu tuh tinggal dihirup, dioles. Pakai ini praktis banget ya. Ini yang pertama, yang kedua yang biasa saya gunakan ini varian essential oil yang blendnya. Jadi ini kalau Anda punya ini ibaratnya Anda cuma beli satu, tapi Anda punya 4 essential oil sekaligus gitu. Jadi 4 essential oil sekaligus dalam satu botol. Karena ini bisa dibilang oil blend. Ya, salah satu andalan saya juga kalau di situasi seperti ini Charge and Care. Jadi Charge and Care ini terbuat dari 4 campuran essential oil. Makanya namanya kan blended essential oil. Nah, apa aja yang essential oilnya? Pertama clove bud. Clove bud ini kan sebenarnya kalau teman-teman baca nih manfaatnya ada yang clove bud ini kan antioksidannya tinggi sekali. Jadi efeknya dengan antioksidan ini tinggi, efeknya bisa kepada daya tahan tubuh juga, bisa buat imun. Kemudian ada lemongrass. Ini kalau Anda baca, karena kan manfaatnya banyak sekali. Salah satu manfaatnya itu di luar manfaat utamanya adalah bisa merangsang respon sistem kekebalan tubuh. Jadi lagi-lagi kandungan yang terkandung di dalam Charge and Care ini atau kita biasanya nyebutnya CC itu memang difungsikan untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi itu dia. Yang ketiga ada cinnamon bark, karena cinnamon bark ini juga buat imun. Ibaratnya nih untuk imun booster gitu. Jadi untuk agar daya tahan tubuhnya itu meningkat. Yang keempat ada komposisinya adalah eukaliptus. Nah, eukaliptus ini bisa membantu untuk penyerapan nutrisi-nutrisi penting ke dalam tubuh kita gitu. Jadi yang efeknya lagi-lagi efeknya ke imun, ke daya tahan tubuh gitu. Jadi Anda bayangkan nih, cuman satu essential oil, ya satu botol essential oil sepraktis ini cuman dioles atau dihirup aja, tapi bisa membantu berbagai masalah-masalah kesehatan khususnya di musim hujan seperti ini. Itu dia. Jadi ini memang praktis sekali dan berikutnya ini juga salah satu varian baru kita